Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Remediasi Lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal kami yang berjudul Fitoremediasi Logam Fe dalam Air Asam Tambang Menggunakan Eceng Gondok. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Dian Alfredo dengan NIM 1321, lalu ada Nur Lailatul Magfiroh dengan NIM 1363, lalu ada saya sendiri Rizky Isnawati dengan NIM 1374, selanjutnya ada Rosikah Aulianihe dengan NIM 1378, lalu ada Siti Nur Aisyah dengan NIM 1382, dan yang terakhir ada Trinita Amalia dengan NIM 1386. Adapun outline pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun outline yang pertama yaitu pendahuluan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, di mana seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia sendiri banyak memiliki industri pertambangan, di mana kegiatan pertambangan tersebut mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi, di mana kegiatan pertambangan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan akan mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan yaitu pencemaran dengan unsur penyebab yaitu air asam tambang atau AAT, di mana air asam tambang tersebut mengandung besi sulfur seperti pyrite dan pyrotit, di mana unsur tersebut dapat mencemari air permukaan, air tanah, serta mengganggu kehidupan flora, fauna, dan kesehatan masyarakat. Dan apabila air sungai tersebut terkontaminasi oleh air asam tambang, akan berdampak bagi penurunan populasi biota di perairan dan kemampuan biota dalam bertahan hidup. Dan adapun cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut adalah dengan fitoremediasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya ada fitoremediasi, di mana mungkin teman-teman semua udah pada tahu fitoremediasi itu merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mensterilkan atau meremediasi suatu permasalahan lingkungan dengan menggunakan media tanaman, di mana di sini berfokus pada menggunakan eceng gondok. Nah, kenapa di sini menggunakan eceng gondok? Eceng gondok sendiri ini merupakan tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, sehingga tumbuhan ini tuh dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Selain itu juga, eceng gondok sendiri itu mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Nah, kemampuannya tersebut itu yang mampu beradaptasi dan pertumbuhannya yang cepat, sehingga menjadikan eceng gondok ini sebagai fitoremediator yang bagus. Nah, di mana eceng gondok sendiri ini sudah pernah diuji pada penelitian sebelumnya dan telah terbukti dapat menurunkan pencemaran yang diakibatkan limbah air asam tambang. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan logam Fe dalam air asam tambang dengan melakukan perlakuan fitoremediasi dengan menggunakan eceng gondok. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel air di settling pond yang tidak aktif pada aliran kompartemen kedua di perusahaan batubara, CV Arjuna. Dan analisa sampel dilakukan di Laboratorium Tanah dan Air Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung sejak penyiapan bahan sampai pengolahan data dimulai dari bulan Mei sampai Juli 2018. Lalu selanjutnya ada bahan dan alat penelitian. Yang pertama ada eceng gondok sebanyak 2 rumpun, lalu ada sampel air asam tambang sebanyak 20 liter, lalu yang ketiga ada larutan standar Fe sebanyak 4, 8, 10, 12, 16, 20, dan 20 ppm.
Lalu selanjutnya ada atomic absorpsi spektroskopi atau AES untuk mengukur kadar Fe. Lalu yang kelima itu ada jerigen untuk tempat menampung sampel air pada saat pengambilan di lapangan. Lalu yang keenam ada bak berukuran 50 kali 100 cm. Dia untuk menampung sampel dan media eceng gondok. Lalu yang selanjutnya ada kalkulator dan ATK, yaitu untuk menghitung dan mencatat hasil. Next. Untuk prosedur penelitian, yang pertama kita menganalisa sampel air sebelum fitoremediasi sebagai kontrol untuk mengetahui nilai kandungan Fe dengan menggunakan atomic absorpsi spektroskopi atau yang disebut dengan AES. Lalu selanjutnya kita memasukkan sampel air itu sebanyak 20 liter dan eceng gondok sebanyak 2 rumpun ke dalam bak. Selanjutnya kita menganalisa sampel air selama fitoremediasi berlangsung setiap 2 kali dalam 1 minggu untuk mengetahui perubahan Fe tersebut. Lalu yang terakhir ada pengolahan data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara tabulasi dan grafik. Next. Kemudian di sini ada hasil pembahasan. Di sini terdapat tabel 1, hasil analisa kadar Fe sebelum dan fitoremediasi, dan gambar 1 grafik penurunan kadar logam Fe dalam air asam tambang. Nah, pada hari ke-6 sebelum menggunakan eceng gondok, hasil dari kandungan Fe logamnya di sini terdapat 0,382 mg per liter. Nah, kemudian pada saat hari kedua setelah menggunakan eceng gondok, itu hasil dari kandungan Fe-nya itu sebesar 0,379 mg per liter. Nah, ini tuh terjadi penurunan pada hari kedua dikarenakan akar dari eceng gondok ini menyerap kandungan kadar Fe pada air asam tambang. Kemudian dari akar tersebut itu akan diteruskan kepada batang dari eceng gondok pada jaringan tumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kadar Fe di sini, kadar Fe dari hari ke-0 dan hari kedua ini menurun. Nah, kemudian pada hari keempat dan ke hari ke-6 ini juga pada eceng gondok ini hasilnya tidak terdeteksi dikarenakan semakin banyaknya kadar Fe logam yang diserap oleh akar eceng gondok tersebut. Grafik penurunan kadar logam Fe dalam air asam tambang. Pada hari ke-0 di sini warna merah 0,382, kemudian pada hari kedua di sini menurun grafiknya warna hijau 0,379, kemudian 4 dan 6 itu ditandain dengan 0 karena tidak terdeteksi oleh AAS. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis ini, ternyata logam Fe sebelum dan sesudah fitoremediasi ini masih di bawah ambang baku mutu limbah pertambangan batu bara sesuai dengan Peraturan Daerah Kaltim Nomor 2 Tahun 2011 dengan parameter Fe yaitu 7 mg per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Selanjutnya itu hasil pembahasan pada tabel 2, yaitu hasil analisa pH dan dari sebelum dan sesudah fitoremediasi. Nah, bisa kita lihat pada hari pertama, yaitu sebelum dilakukannya remediasi, hasilnya yaitu menghasilkan pH 3, dan kemudian pada hari ke-6 setelah dilakukannya fitoremediasi, hasil pH-nya setelah diukur yaitu sebesar 7,2. Nah, yang namanya juga air asam tambang pastinya bersifat asam, oleh karena itu pH yang dihasilkan yaitu rendah. Nah, setelah dilakukannya fitoremediasi menggunakan fitoremediasi rizofiltrasi ini, pH-nya mengalami kenaikan yaitu menjadi 7,2. Hal ini merupakan hal yang baik karena pH sampel yaitu menuju ke pH normal. Nah, sebelumnya kenapa pH ini perlu juga dianalisis? Hal ini dikarenakan pada proses fitoremediasi rizofiltrasi ini, pH ikut mempengaruhi proses fitoremediasi tersebut. Oleh karena itu, pH juga diukur. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi hasil fitoremediasi menggunakan eceng gondok yang dianalisa menggunakan AAS itu kandungan logam Fe sebelum fitoremediasi itu sebesar 0,382 mg per liter dan sesudah fitoremediasi mengalami penurunan menjadi 0,379 mg per liter sampai tidak terdeteksi. Oke, berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.